Harapan terakhir di sisa pertandingan Persebaya ada di tangan dingin Uston Nawawi. Sangat kecewa, Bruno Moreira tidak percaya dengan hasil yang diraih Bajul Ijo. Minim menit bermain, Witan Sulaiman jadi peluang untuk didatangkan musim depan. Prioritas utama, target juara tetap jadi tujuan untuk Persebaya musim depan. Pertahanan amburadul, 3 pertandingan tanpa Slavko sudah membuktikan dia pemain kunci Bajul Ijo. Harapan terakhir di tangan Uston Nawawi. Saat ini, harapan Persebaya untuk mencapai target di Liga 1 musim ini semakin tipis, namun pendukung Persebaya, bonek, masih yakin bahwa tim mereka dapat membalikkan keadaan. Dengan tangan dingin Uston Nawawi sebagai asisten pelatih, bonek percaya bahwa Persebaya dapat menyapu bersih 2 pertandingan sisa dan mengakhiri musim dengan hasil yang memuaskan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk 2 pertandingan sisa. Kami tidak akan menyerah dan akan berjuang sampai akhir, kata Uston Nawawi saat diwawancarai tim redaksi Bajul Ijo TV, Selasa 13 Mei 2024. Pemain Persebaya juga menunjukkan semangat juang yang tinggi. Mereka siap untuk memberikan hasil yang maksimal di 2 pertandingan sisa. Bonek, sebagai pendukung setia Persebaya, wajib mendukung tim mereka di 2 pertandingan sisa. Dengan dukungan penuh dari bonek, Persebaya dapat mencapai target yang diinginkan. Saat ini, semuanya ada di tangan Uston Nawawi dan pemain Persebaya. Apakah mereka dapat membalikkan keadaan dan mencapai target? Harapan terakhir di tangan Uston Nawawi. Bonek, mari kita dukung tim kita sampai akhir. Witan Sulaiman, peluang baru untuk Persebaya. Witan Sulaiman, salah satu pemain timnas Indonesia, saat ini tengah mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain di Persija Jakarta. Apakah ini kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk merekrutnya? Dengan kemampuan dan pengalamannya, Witan Sulaiman bisa menjadi tambahan kekuatan bagi Persebaya Surabaya. Apakah manajemen Persebaya akan segera bernegosiasi dengannya untuk bergabung musim depan? Manajemen Persebaya harus bergerak cepat jika ingin mendapatkan Witan Sulaiman. Persaingan dengan tim lain pasti akan terjadi, namun dengan kekuatan finansial dan dukungan bonek, Persebaya memiliki peluang besar untuk merekrutnya. Saya ingin terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi tim saya. Jika ada kesempatan untuk bergabung dengan Persebaya, saya pasti akan mempertimbangkannya. Ucap Witan Sulaiman saat ditemui tim redaksi Bajul Ijo TV di Jakarta. Witan Sulaiman, peluang baru untuk Persebaya, hanya waktu yang akan menjawab. Gimana tanggapanmu? Layakkah Witan Sulaiman didatangkan untuk musim depan? Tulis jawabanmu di kolom komentar dulur. Kegagalan Persebaya musim ini salah siapa? Kegagalan Persebaya di Liga 1 musim ini menjadi sorotan banyak pihak. Banyak yang menyalahkan Paul Munster, pelatih Persebaya, atas hasil yang tidak memuaskan. Namun, apakah benar Paul Munster yang harus disalahkan? Paul Munster telah melakukan yang terbaik untuk tim ini. Ia telah menerapkan strategi yang tepat dan memotivasi pemain untuk memberikan hasil yang maksimal. Namun, hasil yang tidak memuaskan tetap saja terjadi. Mungkin manajemen Persebaya lah yang perlu berbenah dalam mengurus tim ini. Dari pemilihan pemain hingga pengelolaan keuangan, manajemen Persebaya perlu memastikan bahwa semua aspek tim berjalan dengan baik. Manajemen Persebaya perlu melakukan evaluasi diri dan memastikan bahwa tim ini memiliki fondasi yang kuat. Dengan demikian, Persebaya dapat mencapai target di Liga 1 musim depan. Pemain Persebaya juga perlu diberikan dukungan yang maksimal. Dengan dukungan yang baik, pemain dapat memberikan hasil yang maksimal pula. Kegagalan Persebaya jangan pernah salahkan Paul Munster. Manajemenlah yang perlu berbenah dalam mengurus tim ini. Semoga Persebaya dapat bangkit di musim depan. Target juara masih jadi prioritas musim depan. Musim ini telah berakhir dan target Persebaya Surabaya belum tercapai. Saatnya bagi manajemen dan tim untuk melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri untuk musim depan. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh,
Persebaya dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan tim, serta menentukan strategi untuk meningkatkan performa di musim depan. Persebaya telah menyatakan bahwa target juara masih menjadi prioritas utama. Untuk mencapai target ini, Persebaya harus mempersiapkan tim dengan pemain berkualitas dan berpengalaman. Pemain Persebaya juga harus meningkatkan kemampuan dan fisik mereka untuk bersaing di level tertinggi. Dengan kerja keras dan dedikasi, Persebaya dapat mencapai target juara di musim depan. Dukungan dari bonek pendukung setia Persebaya juga sangat penting dalam mencapai target juara. Dengan kerjasama antara tim, manajemen, dan pendukung, Persebaya dapat menjadi tim yang lebih kuat dan tangguh. Persebaya siap berbenah dan mempersiapkan diri untuk musim depan. Target juara masih jadi prioritas utama. Apakah Persebaya dapat mencapai target ini musim depan? Uston Nawawi genjot evaluasi finishing dan bertahan. Asisten pelatih Persebaya Surabaya Uston Nawawi diketahui sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga terakhir di Liga 1 musim 2024-2025. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, memastikan bahwa skuad Green Force akan memaksimalkan evaluasi jelang 2 laga penting ini. Uston akan memimpin tim di sisa pertandingan terakhir, disebabkan Paul Munster mendapatkan kartu merah saat Persebaya Surabaya hadapi Semen Padang kemarin. Kami akan memaksimalkan evaluasi untuk 2 laga terakhir ini. Kami ingin memastikan bahwa tim kami siap dan dapat memberikan hasil yang maksimal, kata Uston Nawawi, Senin 12 Mei 2025. Dengan evaluasi yang maksimal, Persebaya berharap dapat meningkatkan performa tim dan mencapai target di Liga 1 musim ini. 2 laga terakhir akan sangat menentukan bagi Persebaya untuk mempertahankan posisi di papan atas klasemen. Pemain Persebaya sedang berlatih keras untuk mempersiapkan diri menghadapi 2 laga terakhir. Dengan semangat dan kerja keras, Persebaya siap menghadapi tantangan di Liga 1 musim ini. Di laga terakhir, Persebaya akan bermain tandang menghadapi tim tuan rumah Borneo FC dan bermain di kandang menghadapi Bali United. Absennya Slavko Damjanovic sangat berpengaruh. Bisa dilihat Persebaya Surabaya di penghujung Liga 1 selesai, tim berjuluk Bajul Ijo kini tengah mengalami masalah besar di lini pertahanan. Absennya Slavko Damjanovic, bek tengah andalan Persebaya, punya pengaruh besar terhadap pertahanan tim. Slavko Damjanovic adalah salah satu pemain kunci di lini pertahanan Persebaya. Dengan pengalamannya yang luas dan kemampuan defensif yang baik, ia menjadi tumpuan bagi tim. Namun, dengan absennya Damjanovic, pertahanan Persebaya menjadi rapuh dan rentan terhadap serangan lawan. Data menunjukkan bahwa Persebaya telah kebobolan beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini menunjukkan bahwa pertahanan tim belum stabil dan perlu diperkuat. Pelatih Persebaya perlu mencari solusi untuk mengatasi masalah ini dan membuat tim kembali stabil. Pertahanan Persebaya Surabaya memang sedang amburadul. Absennya Slavko Damjanovic punya pengaruh besar terhadap tim. Namun, dengan kerja keras dan strategi yang tepat, Persebaya masih bisa membalikan keadaan dan mencapai target. Bruno Moreira kecewa dengan hasil imbang. Kegagalan Persebaya meraih kemenangan di kandang sendiri membuat tim merasa kecewa. Terutama Kapten Persebaya Surabaya Bruno Moreira yang mengungkapkan kekecewaan hasil imbang ini. Pertandingan yang sulit, terutama di awal karena hujan deras. Tapi kami mencoba yang terbaik untuk mendapatkan 3 poin, kata Bruno Moreira. Semua orang sangat kecewa karena kami bermain di kandang sendiri, jadi kami harus mendapatkan 3 poin. Tapi kami tidak bisa, tambahnya. Dengan hasil ini, Persebaya mencatat 3 laga beruntun tanpa kemenangan, setelah sebelumnya hanya meraih hasil imbang dalam 2 pertandingan lainnya. Jika ingin tetap bersaing dengan Dewa United, mereka harus meraih kemenangan dalam 2 laga sisa melawan Borneo FC dan Bali United.